Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 173 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ma ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah ya, mim tasydidnya. Karena mim bertasydid. Cara bacanya didengungkan, bunyi M-nya tahan sampai ada suara masuk hidung. Wa amma, jika berhenti di ma, hukumnya adalah mad tabi'i karena ada alif yang didahului fathah. Maka dibacanya panjang, mimnya 2 harokat. Wa ammal, nah 2 harokatnya tuh hanya saat berhenti. Kalau wasal jadi gugur madnya, mimnya pendekin. Wa ammal, langsung tempel ke lam. Gugur madnya dinamakan dengan takhallus bil hadfi. Sebab ada pertemuan 2 sukun yaitu alif dan lam sukun. Karena pada lam tasydid ini ada lam sukunnya juga ya, lam sukun dan lam fathah. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Jadi mimnya pendek. Wa ammal, alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca. Wa ammal ladzi, dzi matobi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka huruf dzal panjang 2 harokat. Alladzi nas, nah ini bukan pemanjang ya, ini tuh hamzah wasal. Hamzah wasal kalau ada di tengah bacaan ini tidak kita baca, dilewat. Kalau ada di awal bacaan baru kita baca dengan harokat tertentu. Jadi naknya tetap pendek langsung ke sin. Alladzinas. Tang ada hukum ikhfa ab'ad karena nun sukun menghadapi huruf kaf. Maka nunnya disamarkan menuju kaf disertai dengung dan dengungnya besar. Karena apa? Karena kaf makhrajnya jauh dari nun. Jadi sudah siap-siap menuju makhraj huruf kaf. Tangkafu, fu matobi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului dhammah, maka panjang fa-nya 2 harokat. Alladzina stankafu was, ini juga hamzah wasal ya, kita lewatin, wawunya pendek. Wastakbaru, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris dhammah. Cara bacanya tebal. Ru ada mad tabi'i karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka panjang ra-nya 2 harokat. Wastakbaru fayu'adzibuhum, hum ada idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf ain, maka mim dibaca jelas. Fayu'adzibuhum adza, dza matobi'i dhahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka panjang dzalnya 2 harokat. Adzaban, lalu berikutnya ada hukum izhar halqi sebab ada tanwin fathah menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah, maka tanwin kita bunyikan dengan jelas. Adzaban ali, li matobi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka huruf lam panjang 2 harokat. Alima, jika berhenti di ma hukumnya mad iwad sebab ada baris tanwin fathah yang kita berhentikan. Cara bacanya panjang 2 harokat. Alima. Di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf mamnu atau waqaf adamul waqfi ya, yang artinya dilarang berhenti.
Apabila terpaksa berhenti, maka silakan untuk mengulang 1, 2, atau 3 kalimah sebelumnya. Nah, tadi kalau kita berhenti di A5, maknya ini hukumnya mad iwad. Tapi kalau terus hukumnya beda. Jadinya idgham bi gunnah. Karena tanwin fathahnya menghadapi huruf waw. Maka tanwinnya dimasukkan ke waw. Alimau disertai dengung, tahan. Alimau wala. La matobi'i zahiri karena ada alif didahului fathah, maka panjang lamnya 2 harokat. Wala yajidu. Du matobi'i zahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf dal panjang 2 harokat. Wala yajiduna lahum. Kemudian ada hukum idgham mimi. Karena mim sukun menghadapi huruf mim, maka mim pertama dileburkan ke mim kedua disertai bunyi dengung. Lahum min ada hukum ikhfa aqrab. Karena nun sukun menghadapi huruf dal, maka nunnya dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju dal disertai dengung ya. Nah, ini dengungnya sedikit karena dal makhrajnya masih dekat dengan nun. Min du matobi'i zahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf dal panjang 2 harokat. Min dunillahi. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tarqiq karena huruf sebelumnya kasrah, maka bunyinya tipis. La min dunillahi. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca. La matobi'i muqaddar karena lam berbaris fathah panjang, cara bacanya panjang 2 harokat. Min dunillahi wali. Nah, masuk ke ya ini jangan ditahan, ini cukup pakai naber ya, karena sebelumnya bukan tanwin atau nun sukun, jadi cukup kita tinggikan intonasinya. Wali, waliyau. Berikutnya ada hukum idgham bi gunnah, karena ada tanwin fathah menghadapi huruf waw, maka tanwinnya masukkan ke waw, waliyau sambil ditahan. Waliyau wala. La matobi'i zahiri karena ada alif didahului fathah, maka panjang lamnya 2 harokat. Wala nasi. Si matobi'i zahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka shad panjang 2 harokat. Nasira. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris di atas, maka dibacanya tebal. Ro jika berhenti hukumnya mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang diwaqafkan. Cara bacanya panjang 2 harokat. Nasira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban alima. Fayu'adzibuhum 'adzaban aliman wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.